Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kimkin dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 15 dan pada pagi hari ini kami akan membahas tentang pembahasan data kuantitatif. Berikut adalah data anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, lalu ada Muhammad Tafarkan, lalu ada Syifa Musyafa, dan ada Vira Naza Naziha. Berikut serta NIM-nya. Next. Ya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Amar. Yang pertama itu ada kuantifikasi data. Analisis kuantitatif hampir selalu ditangani oleh program komputer seperti SPSS, AS, Microcast, dan lain-lain. Analisis kuantitatif representasi numerik dan manipulasi observasi dengan tujuan mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang dicerminkan oleh observasi tersebut. Bukan ilmu bukan ilmu roket. Peneliti juga dapat dengan mudah memberikan representasi numerik pada variabel-variabel seperti aviasi agama, partai politik, dan wilayah suatu negara. Namun beberapa data lebih menantang jika seorang responden survei memberitahu Anda bahwa menurutnya masalah terbesar yang dihadapi Woodbury, Vermont saat ini adalah lapisan ozon yang hancur. Komputer tidak dapat memproses respon tersebut secara numerik. Untuk melakukan analisis kuantitatif, peneliti seringkali harus melakukan proses pengkodean setelah data dikumpulkan. Misalnya, item kuesioner terbuka menghasilkan respon non-numerik yang perlu diberikan sebelum dianalisis. Seperti halnya analisis ini, tugasnya adalah meredukasi berbagai macam item informasi istimewa menjadi sekumpulan atribut yang lebih terbatas yang menyusun suatu variabel. Misalnya, seorang peneliti survei bertanya kepada responden, "Apa pekerjaan Anda?" Tanggapan terhadap pertanyaan seperti itu akan sangat bervariasi. Meskipun ia dapat menetapkan kode numerik terpisah untuk setiap pekerjaan yang dilaporkan. Prosedur ini tidak akan memudahkan analisis yang biasanya bergantung pada beberapa subjek yang memiliki atribut yang sama. Untuk memenuhi persyaratan analisis tertentu, Anda juga harus mengingat satu pedoman umum. Jika data dikodekan untuk mempertahankan banyak detail, kategori kode selalu dapat digabungkan selama analisis yang tidak memerlukan detail tersebut. Namun, jika data dikodekan ke dalam kategori kasar yang relatif sedikit, selama analisa tidak ada cara untuk membuat ulang detail aslinya. Agar pilihan Anda tetap terbuka, ada baiknya Anda mengkodekan data Anda lebih detail daripada yang Anda rencanakan untuk digunakan dalam analisis. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada mengembangkan kategori kode dan konstruksi buku kode. Mengembangkan kategori kode. Ada dua pendekatan dasar untuk proses pengkodean. Pertama, Anda bisa memulai dengan skema pengkodean yang relatif berkembang dengan baik. Anda dapat memilih untuk melakukan hal ini karena hal ini sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Oleh karena itu, seperti disarankan sebelumnya, peneliti perdamaian mungkin mengkodekan pekerjaan dalam hubungannya dengan lembaga pertahanan, atau Anda mungkin ingin menggunakan skema pengkodean yang sudah ada, karena skema ini memungkinkan Anda membandingkan temuan Anda dengan penelitian sebelumnya. Kedua, Anda dapat menghasilkan kode dari data Anda seperti yang dibahas dalam bab 13. Katakanlah kita telah memilih mahasiswa dalam survei kampus yang dikelola sendiri untuk menyatakan apa yang mereka yakini sebagai masalah terbesar yang dihadapi perguruan tinggi mereka saat ini. Berikut adalah beberapa jawaban yang mungkin mereka tuliskan, seperti kumpulan atribut yang menyusun sebuah variabel dan seperti kategori respon dalam item kuesioner tertutup. Kategori kode harus lengkap dan saling eksklusif. Setiap informasi yang dibenarkan harus masuk ke dalam satu dan hanya satu kategori. Kode dokumen yang digunakan dalam pemrosesan dan analisis data yang memberitahukan lokasi item data yang berada dalam file data.
Biasanya buku kode mengisi lokasi item data dan arti kode digunakan untuk mewakili atribut variabel yang berbeda. Selanjutnya ada konstruksi buku kode. Produksi akhir dari proses pengkodean adalah konversi data menjadi kode numerik. Kode-kode ini merupakan atribut yang menyusun variabel yang ada pada gilirannya ditetapkan lokasinya dalam file data buku kode dalam dokumen yang menggambarkan lokasi variabel dan mencantumkan apa yang dilihat. Buku kode memiliki dua fungsi. Yang pertama, ini adalah panduan utama yang digunakan dalam proses pengkodean. Kedua, ini adalah panduan Anda untuk menemukan variabel dan menaikkan kode dalam file data Anda selama analisis. Terakhir, perhatikan bahwa setiap atribut juga memiliki label numerik. Boleh di next. Ahmad? Belum. Nah, oke, selanjutnya ada entry data. Selain mengubah data menjadi bentuk kuantitatif, peneliti yang tertarik pada analisis kuantitatif juga perlu mengubah data ke dalam format yang dapat dibaca mesin, sehingga komputer dapat membaca dan mendata. Ada banyak cara untuk langkah ini bergantung pada bentuk asli data Anda dan juga program komputer yang Anda pilih untuk menganalisis data. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada bab analis univariat. Analisis univariat merupakan analisis variabel tunggal untuk tujuan deskripsi. Distribusi frekuensi, rata-rata, dan ukuran dispersi akan menjadi contoh analisis univariat yang dibedakan dari analisis bivariat dan multivariat. Kemudian ada distribusi. Distribusi frekuensi merupakan deskripsi beberapa kali berbagai atribut variabel diamati dalam sampel. Laporan bahwa 53% dari sampel adalah laki-laki dan 47% adalah perempuan akan menjadi contoh sederhana dari distribusi frekuensi. Next. Kemudian ada tendensi sentral, lebih dari sekedar melakukan distribusi, nilai secara keseluruhan kadang-kadang disebut marginal frekuensi atau hanya marginal. Anda dapat memilih untuk menyajikan data Anda dalam bentuk rata-rata atau ukuran kecenderungan sentral. Anda sudah akrab dengan konsep kecenderungan sentral dari berbagai jenis rata-rata yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengekspresikan nilai khas dari A variabel. Kemudian ada dispersi. Dispersi merupakan rata-rata menawarkan pembaca keuntungan mengurangi data mentah ke bentuk yang paling mudah dikelola. Satu angka atau atribut dapat mewakili semua data terperinci yang dikumpulkan sehubungan dengan variabel. Keuntungan ini datang dengan biaya. Tentu saja karena pembaca tidak dapat merekonstruksi data asli dari rata-rata. Next. Kemudian ada variabel kontinu dan diskrit. Perhitungan sebelumnya tidak sesuai untuk semua variabel. Untuk memahami hal ini, kita harus membedakan antara dua jenis variabel, yaitu kontinu dan diskrit. Variabel kontinu atau variabel rasio terus meningkat dalam pecahan kecil. Contohnya adalah usia yang terus meningkat dalam setiap penambahan waktu. Kemudian ada detail versus kemudian pengelolaan. Dalam menyajikan data univariat dan lainnya, Anda akan dibatasi oleh dua tujuan. Di satu sisi, Anda harus berusaha memberi pembaca Anda tingkat detail sepenuhnya mengenai data tersebut. Di sisi lain, data harus disajikan dalam bentuk yang dapat dikelola. Karena kedua tujuan ini sering bertentangan satu sama lain secara langsung, Anda akan menemukan diri Anda terus mencari kompromi terbaik di antara mereka. Salah satu solusi yang berguna adalah melaporkan sekumpulan data tertentu dalam lebih dari satu formulir. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah dari perbandingan subkelompok. Sebentar.
Selanjutnya adalah dari perbandingan subkelompok. Perbandingan subkelompok dalam penelitian kuantitatif adalah analisis yang dilakukan untuk membandingkan kelompok-kelompok yang ada dalam sampel penelitian berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan dari perbandingan subkelompok ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam variabel-variabel tertentu di antara kelompok-kelompok ini. Dengan melakukan perbandingan subkelompok, peneliti dapat mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin ada dalam data dan memahami bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi hasil atau variabel yang diamati. Contoh perbandingan subkelompok dalam penelitian kuantitatif itu bisa mencakup perbandingan antar kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau kelompok berdasarkan variabel lain yang relevan hasil dari perbandingan kelompok tersebut. Nah, selanjutnya Selanjutnya adalah penggabungan kategori respon. Penggabungan kategori respon dalam penelitian kuantitatif adalah proses menggabungkan dua lebih kategori respon menjadi satu kategori. Hal ini dilakukan ketika terlalu sedikit respon dalam kategori tertentu untuk dianalisis secara bermakna atau ketika kategori tersebut terlalu mirip satu sama lain. Penggabungan kategori tersebut dapat juga dimasukkan ke dalam beberapa alasan, seperti untuk menghasilkan analisis yang lebih sederhana, meningkatkan interpretabilitas, atau untuk mengatasi masalah dengan jumlah sampel yang terlalu kecil dalam beberapa kategori respon khusus. Salah satu alasan umum untuk melakukan penggabungan kategori respon adalah untuk menghasilkan analisis yang lebih mudah dipahami dan ringkas. Dalam situasi di mana terdapat banyak kategori respon yang detail atau jumlah responden yang terlalu kecil dalam beberapa kategori, penggabungan kategori dapat membantu menciptakan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang preferensi makanan, jika terdapat berbagai jenis makanan yang dikategorikan secara terpisah, penggabungan kategori respon dapat mengelompokkan mereka ke dalam kategori yang lebih luas seperti makanan ringan, makanan berat, atau minuman. Namun, penting untuk mencatat bahwa penggabungan kategori respon harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan berdasarkan pertimbangan teoritis yang kuat. Terlalu banyak penggabungan kategori dapat menghilangkan nuansa dalam data dan mengurangi kemampuan kita untuk mengeksplorasi hubungan yang lebih detail. Oleh karena itu, sebelum melakukan penggabungan kategori khusus, peneliti harus mempertimbangkan tujuan analisis mereka dan menjaga keseimbangan antara kesederhanaan dan keakuratan dalam pengolahan data. Dengan cara ini, teknik penggabungan kategori respon dapat menjadi alat yang berguna dalam menjalankan penelitian dari kuantitatif. Selanjutnya adalah penanganan tidak tahu atau handling the knows. Penanganan the knows atau tidak tahu dalam penelitian kuantitatif adalah isu penting yang sering dihadapi oleh para peneliti ketika mereka mendapati bahwa responden dalam survei mereka tidak tahu atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan tertentu. Ini adalah situasi umum terjadi dalam penelitian sosial dan ilmu perilaku, dan strategi yang tepat untuk mengatasi downloads ini dapat memiliki dampak besar pada validitas dan hasil penelitian. Pertama-tama, penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi dan mencatat downloads dalam data mereka secara jelas dan transparan. Ini membantu menjaga integritas dan memungkinkan peneliti untuk mengukur sejauh mana isu ini mempengaruhi analisis. Selanjutnya, peneliti harus mempertimbangkan berbagai cara untuk mengatasi downloads. Salah satu pendekatan yang umum untuk melakukan imputasi data yaitu menggantikan downloads dengan nilai yang diestimasi berdasarkan pola respon yang ada. Namun, imputasi harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan asumsi yang kuat. Selain itu, dalam beberapa kasus, tidak tahu dapat dianggap sebagai jawaban yang sah dan penting untuk dipertahankan dalam analisis. Misalnya dalam penelitian opini publik, ketidakpastian atau ketidakjelasan responden bisa mencerminkan realitas dan tidak selalu harus dianggap sebagai masalah. Oleh karena itu, penanganan tidak tahu dalam penelitian kuantitatif melibatkan pertimbangan etis, metodologis, dan analitis yang cermat, dengan tujuan utama untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan dengan baik kompleksitas dan variasi respon. Next, deskripsi numerik dalam penelitian kualitatif. Deskripsi numerik dalam penelitian kualitatif merujuk pada penggunaan data atau angka dalam konteks penelitian yang secara umum lebih cenderung bersifat deskriptif dan eksploratif daripada analitis seperti dalam penelitian kuantitatif. Ini merupakan pendekatan yang mungkin terlihat konstrak dengan metode penelitian kualitatif yang lebih berfokus pada pemahaman mendalam, naratif, dan konteks sosial. Walaupun bagian ini utamanya membicarakan penelitian
berbasis kuantitatif, gagasan-gagasan juga pada studi kualitatif, data numerik seringkali bisa mengkonfirmasi teman-teman dari penelitian kualitatif yang mendalam. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis varian. Analisis univarian merupakan analisis yang dilakukan dengan menganalisa setiap variabel dari hasil penelitian. Analisa univarian merangkum sekumpulan data pengukuran sedemikian rupa sehingga pengumpulan data berubah menjadi informasi yang berguna. Lalu selain univarian, terdapat juga analisis bivarian. Analisis bivarian adalah analisis dua variabel sekaligus, dan hal ini sering dilakukan untuk melihat apakah suatu variabel, misalkan gender, atau berhubungan dengan variabel lain, misalnya sikap terhadap kesetaraan anak laki dan anak perempuan. Contoh dari dua analisa itu adalah ketika ada independen menggambarkan kehadiran laki-laki dan perempuan dalam ibadah keagamaan, seperti yang dilaporkan dalam survei sosial umum tahun 2012. Namun, tabel yang sama yang dipandang sebagai analisis bivarian yang bersifat menjelaskan, menceritakan kisah yang agak berbeda, dengan sedikit menggeser fokus, kita tidak lagi berbicara tentang laki-laki dan perempuan sebagai subkelompok yang berbeda, tetapi tentang jenis kelamin sebagai variabel yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain. Pertama-tama, kita dapat membagi subjek ke dalam tingkat kehadiran ibadah keagamaan yang berbeda-beda, lalu menjelaskan masing-masing subkelompok tersebut berdasarkan presentasi laki-laki dan perempuan di masing-masing subkelompok. Lalu seandainya kita menggunakan metode konstruksi yang lain, tabel tersebut akan menunjukkan bahwa kehadiran Anda di ibadah mempengaruhi apakah Anda seorang pria ataupun wanita. Dan sebagai berikut, di antara perempuan hanya 33% yang menghadiri ibadah mingguan dan 67% mengatakan mereka lebih jarang hadir. Oleh karena itu, menjadi seorang wanita membuat Anda cenderung tidak sering menghadiri acara keagamaan. Tentu saja ini merupakan pembacaan tabel yang salah. Oleh karena itu, perbandingan subkelompok yang sangat penting dalam membaca tabel bivarian yang dapat menjelaskan. Mereka mengatur tabel sehingga laki-laki dan perempuan ditampilkan di sisi kiri tabel yang mengidentifikasi dua baris dan mingguan, dan lebih jarang akan muncul di bagian atas untuk mengidentifikasi kolom. Mungkin boleh di next. Lalu ada juga membangun dan membaca tabel bivarian. Sekarang mari kita meninjau langkah-langkah yang terlibat dalam konstruksi tabel bivarian. Penjelasan. Yang pertama ada kasus-kasus dibagi menjadi beberapa kelompok menurut dengan atribut variabel independen. Lalu yang kedua ada masing-masing subkelompok ini kemudian dijelaskan dalam segi atribut variabel terikat. Yang ketiga, tabel dibaca dengan membandingkannya subkelompok variabel independen dengan satu yang lain dalam kaitannya dengan atribut yang diberikan variabel tak bebas. Boleh next. Mungkin slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah data masalah. Data masalah kelompok 15 adalah pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan rata-rata penduduk di sebuah kota. Nah, pendidikan dan pendapatan adalah dua faktor yang seringkali terikat dalam kehidupan masyarakat. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang dapat berpengaruh signifikan terhadap beberapa tinggi pendapatan yang dapat mereka raih. Hal ini terutama dapat terjadi di lingkungan perkotaan, di mana tingkat pendidikan biasanya memiliki dampak yang lebih besar pada peluang kerja dan penghasilan. Eh, Mari kita bisa menjelajah bagaimana tingkat pendidikan berperan dalam mempengaruhi pendapatan rata-rata penduduk di sebuah kota tertentu. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu seseorang mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan kerja yang kompetitif. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali berarti lebih banyak peluang untuk mengembangkan pribadi dan profesional,
yang pada gilirannya dapat membantu dalam mencapai pendapatan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan juga membantu dalam memahami dan mengakses peluang pasar kerja yang berkembang, seperti pekerjaan dalam industri teknologi informasi atau sektor kreatif yang membutuhkan pemahaman khusus. Sebentar. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan antara pendidikan dan pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kondisi ekonomi, struktur pekerjaan lokal, dan faktor-faktor sosial. Oleh karena itu, sementara tingkat pendidikan dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan pendapatan rata-rata penduduk di sebuah kota. Pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi pasar kerja. Ya, pada next selanjutnya akan dibahas seputar kaitan antara subbab dalam bab pembahasan data kuantitatif dengan data masalah pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan rata-rata penduduk di sebuah kota. Oke, selanjutnya ada kaitan dengan kuantifikasi data. Yang pertama ada pengembangan kategori kode. Yang pertama, identifikasi variabel yang relevan untuk penelitian Anda seperti tingkat pendidikan, pendapatan, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kembangkan kategori kode berdasarkan variabel-variabel ini. Misalnya, untuk tingkat pendidikan, Anda dapat memiliki kategori kode seperti tidak sekolah, SD, SMP, SMA, diploma, sarjana, dan seterusnya. Selanjutnya, pastikan kategori kode Anda mencakup semua kemungkinan nilai untuk setiap variabel yang akan Anda amati. Selanjutnya ada konstruksi buku kode. Yang pertama, buat buku kode yang berisi daftar kategori kode yang telah Anda kembangkan untuk setiap variabel. Buku kode ini akan digunakan sebagai panduan saat Anda melakukan entry data. Yang kedua, selain daftar kategori kode, buku kode juga dapat mencakup definisi atau deskripsi singkat untuk setiap kategori untuk memastikan pemahaman yang konsisten oleh tim Anda. Yang terakhir ada entry data, gunakan perangkat lunak statistik atau speedset seperti Excel untuk memasukkan data Anda dapat membuat kolom untuk setiap variabel yang Anda amati dan memasukkan nilai sesuai dengan kategori yang telah Anda buat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah kaitan antara data masalah dengan subkelompok. Di dalam subkelompok itu ada beberapa subbab, itu ada penggabungan kategori respon, penanganan tidak tahu, dan deskripsi numerik. Kaitan yang pertama adalah kaitan data masalah dengan subkelompok, yaitu adalah penggunaan subkelompok akan memungkinkan peneliti untuk memecah responden ke dalam kategori berdasarkan tingkat pendidikan, seperti lulusan universitas, SMA, atau pendidikan yang rendah. Yang kedua itu penggabungan kategori respon. A collapsing response kategori atau penggabungan kategori respon dapat diterapkan pada variabel tingkat pendidikan untuk menggabungkan beberapa level pendidikan yang serupa menjadi satu kategori. Selanjutnya adalah handling don'ts atau penanganan tidak tahu. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana menangani respon yang tidak tahu atau tidak memberikan informasi tentang tingkat pendidikan mereka. Yang selanjutnya adalah deskripsi numerik. Dalam studi ini, analisis kualitatif mungkin melibatkan penggunaan data numerik dalam konteks wawancara atau observasi kualitatif. Ya, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 15 pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.